bukan ART. Riri Karisma ternyata asisten ibu Nirina Zubir mata-matai keluarga sejak 2010. Licik. Nirina Zubir bongkar sosok asli Riri Kasmita yang ternyata bukanlah asisten rumah tangga. Dalam klarifikasinya, Nirina Zubir mengatakan bahwa Riri Kasmita merupakan asisten almarhum ibunya. Terkuak pula fakta bahwa Riri Kasmita sudah memata-matai keluarganya sejak tahun 2010 silam. Nirina Zubir menyebut asisten ibunya itu telah menguasai keluarganya, begitupun sang ibu, Cut Indria Marzuki, melalui kebiasaan yang sering dilakukan. Itu kurang lebih tahun 2010. Ternyata dia itu profiling keluarga kami, jadi kayak istilahnya, ibu saya kebiasaannya apa, kesukaannya apa, it's very good, it's very sweet talker, ungkap Nirina Zubir saat siaran langsung dengan Radio El Sinta pada Jumat 19 November 2021. Saat itu perlakuan Riri begitu manis di hadapan sang ibu, sampai-sampai keluarga besarnya tak lagi mempertanyakan sosok orang luar yang masuk ke dalam keluarganya itu. Dilansir dari newsmaker.tribunnews.com, sebab sebelumnya Nirina Zubir telah memiliki firasat soal pelaku mafia tanah tersebut yang tiba-tiba bisa begitu dekat dengan keluarganya termasuk sang ibunda. Namun ia tak mau berprasangka buruk kala itu. Hal itulah yang menjadi dugaan Nirina jika Riri berkesempatan untuk masuk ke keluarga besar sang artis. Apapun yang diminta tolong ibu saya, sigap langsung dikerjakan. Jadi kita pun yang tadinya ini siapa yang tiba-tiba masuk ke keluarga kami, jadi biasa saja, tutur Nirina. Saat dibantu oleh mendiang ibunda, Riri Kasmita tinggal di depan kediaman keluarga Nirina, sebuah kos-kosan. Nirina menduga sang pelaku yang saat itu telah jadi tersangka itu selalu mengawasi dan mempelajari kebiasaan sang ibu dan keluarganya sejak saat itu. Kemudian berkembang dengan berani meminjam uang kepada Cut Indria Marzuki. Ya udah, dari situlah dia mempelajari kebiasaan ibu saya, keluarga saya, kurang lebihnya kami, dan disatukan dia berkembang. Dari awalnya dia minjam uang, kemudian dia mulai membohongi ibu saya, tapi kayak kejahatannya bertambah terus, kata Nirina Zubir. Hingga akhirnya Nirina menyebut pelaku berhasil mendoktorin dan mengelabui sang ibu yang mempertanyakan soal sertifikat tanah yang hilang. Sampai ujung-ujungnya dia bisa mengelabui ibu saya dan berpikir sertifikatnya hilang dan diakui melalui interogasi dia yang mengambil sertifikat itu, jelas Nirina Zubir. Nirina Zubir baru-baru ini tengah hangat diperbincangkan akibat kasus yang tengah menyelimutinya soal mafia tanah. Baru-baru ini terungkap fakta baru jika pelaku bukanlah seorang asisten rumah tangga, melainkan asisten sang ibu atau orang kepercayaan yang telah menemani Cut Indria Marzuki. Iya betul, jadi dia adalah asisten ya. Mungkin di sini orang salah paham, ART, kata Nirina Zubir saat siaran langsung di Instagram dengan Radio El Sinta pada Jumat 19 November 2021. Ini maksudnya dia adalah asisten ibu saya yang memang dia itu di sini bersama ibu saya, imbuh Nirina Zubir. Nirina membeberkan jika Riri Kasmita adalah seorang perantau, sebab kala itu orang tuanya menikah dengan seorang laki-laki adalah mantan suami dari teman akrab almarhumah. Ia menginjakan kaki di Jakarta. Kala itu bersama keluarga tirinya yang nyatanya Riri juga memiliki konflik keluarga. Akibatnya sebagai orang terdekat, almarhum Cut Indria Marzuki mencoba menolong keluarganya itu. Datang merantau, ibunya baru menikah dengan seorang laki-laki yang adalah mantan suami dari teman akrab ibu saya, tutur Nirina. Jadi tiba-tiba dia datang ke Jakarta, masuk dalam kehidupan keluarga tirinya yang kemudian dia juga punya konflik keluarga. Waktu itu ibu saya sebagai orang luar nggak tega melihatnya, imbuhnya. Kendati demikian, pemeran film Paranoia itu menegaskan jika asisten sang ibu tidak memiliki kedekatan darah keluarga. Kedekatan bukan secara darah ya, bukan saudara kandung, saudara sekampung, atau anak angkat ibu saya, tutur wanita 41 tahun itu. Di sini karena teman akrabnya ibu saya setelah meninggal kemudian suaminya menikah lagi dengan Riri Kasmita ini, pungkasnya.
Sebelumnya, dalam jumpa pers, artis Nirina Zubir beserta keluarga mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset tanah dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah. Nirina mengatakan Riri dibantu oleh 3 orang pejabat pembuat akte tanah atau PPAT dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut. Nirina mengaku sudah melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses penggelapan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dilakukan atas nama sang kakak Fadlan Karim di Polda Metro Jaya. Sementara polisi menetapkan 5 tersangka soal kasus penggelapan aset di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 18 November 2002. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.